Pada video kali ini akan dibahas tentang kesebangunan dan kekongruenan dari bangun datar. Pada intinya, kesebangunan bangun datar itu dapat dilihat dari sudutnya. Pada dasarnya, pada sudutnya. Nanti apabila dia sudutnya yang memiliki posisi yang bersesuaian itu sama besar, maka dua bangun itu dikatakan sebangun. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga. Kita perhatikan bahwa di sini ada dua buah segitiga, yang merah dan yang biru. Kalau kita perhatikan, kita himpitkan segitiganya, yang merah dengan yang biru, kita himpitkan di ujung-ujungnya, kita akan menemukan dua buah sudut yang sama. Semisalnya, pada titik yang biru itu kita berikan nama titiknya adalah titik Q. Dan pada yang segitiga merah, kita berikan nama titiknya adalah titik B. Nah, kemudian kita cek juga bahwa yang di samping kanannya itu juga sama besarnya ya. Sehingga kalau kita misalkan di sini yang biru itu adalah B dan yang merah itu adalah A, maka juga berlaku. Akibatnya nanti, maka sudut yang lainnya pasti sama besarnya. Karena dia itu merupakan sudut dalam segitiga ya, teoremanya. Dua buah sudut yang sama, maka sudut yang lainnya itu pasti sama. Nah, sehingga kalau kita misalkan di sini C dan R, maka CR itu besarnya sama. Nah, sehingga kalau kita cacah di sini, kita dapatkan tadi bahwa sudut Q itu sama dengan sudut B. Kemudian sudut P itu sama dengan sudut A. Dan sudut R itu sama dengan sudut C. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara segitiga yang merah dan yang biru itu merupakan dua buah segitiga yang sebangun. Karena dia besar sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Ya gitu ya. Jadi besarnya bersama, yang bersesuaian sama besarnya, maka nanti segitiga itu dikatakan segitiga yang sebangun. Nah, nanti kalau kita memiliki dua buah segitiga ya, selain kita mengecek bahwa sudut-sudutnya sama, nanti ada beberapa teorema yang memberikan bahwa dia kalau memenuhi teorema itu, dua segitiga dapat dikatakan sebangun. Yang pertama udah kita buktikan tadi bahwa kalau sudut-sudutnya itu sama, maka dua segitiga itu dikatakan sebangun. Tadi udah kita buat, di mana sudut Q atau sudut PQR itu sama dengan sudut ABC. Kemudian sudut P atau QPR itu sama dengan sudut yang garis 2 BAC. Kemudian sudut R atau PRQ itu sama dengan sudut ACB. Maka kalau berlaku sudut-sudut, maka dua segitiga itu dapat dikatakan dua segitiga yang sebangun. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita cek sisi-sisinya. Nanti kalau sisi-sisinya itu memiliki perbandingan yang sama, maka itu juga bisa dikatakan memiliki atau dikatakan dua bangun yang sebangun. Nah, sisi-sisi ini akan kita dapatkan ya memiliki perbandingan yang sama kan? Memiliki perbandingan yang sama itu adalah setiap sisi yang diapit oleh sudut yang sama. Jadi kalau kita ambil AB, nah nilai AB ini terletak di antara sudut yang di garis 2 dan yang di garis 3. Maka ini berbanding dengan atau dibagi dengan PR, di mana PR itu juga sama di antara garis 2 dan sudut garis 3. Ini nilainya akan sama dengan AB. Kita ambil AB itu letaknya adalah di sudut garis 2 dan garis 1. Kalau di segitiga PQR, kita bisa ambil sisi PQ. Dan yang terakhir itu juga akan sama dengan BC berbanding QR. Nah, nanti perbandingannya ini akan disebut sebagai suatu proporsi yang akan sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan proporsinya. Jadi ini silakan dipahami. Jadi intinya AB berbanding PQ akan sama dengan AC berbanding PR akan sama dengan
BC berbanding QR, atau samping per samping sama dengan bawah per bawah, dan samping per sampingnya kalau nanti posisi sudutnya sudah sama. Itu yang kedua. Yang ketiga sama yang pertama itu dua hal yang hampir sama, di mana dia kalau ada sisi, sudut dan sisinya yang bersesuaian dan sama ya, maka dia juga dikatakan dua segitiga yang sebangun. Seperti contoh nih, misalnya ada sebuah sisi, ada sebuah sudut, ada sebuah sisi lagi. Kemudian ada yang lain, ada sebuah sudut, sisi ya, ada sebuah sudut besarnya sama, dan ada sebuah sisi. Dan sisi A dan B berbanding B itu sebanding dengan C dan D. Maka segitiganya kalau kita hubungkan ya, segitiga yang pertama dan yang kedua itu pasti sebangun berdasarkan sisi, sudut, dan sisi. Jadi kalau sisinya ada, sudutnya ada, dan sisinya ada, dan sisinya itu dia bersesuaian, yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama, maka dia memiliki sifat kedua segitiga itu sebangun. Yang sudut, sisi sudut juga sama. Kalau ada sebuah sudut ya, sudut, ada sisi, dan ada sudut lagi, maka kalau kita buat sebuah segitiga, dan ada sebuah segitiga yang lain ya, memiliki sudut yang sama, dan sisinya ini bersesuaian atau memiliki perbandingan yang sama, maka nanti segitiganya ini antara 3 dan 4 juga sebangun karena dia berdasarkan sudut, sisi, dan sudutnya. Nah, itu dia keempat cara untuk membuktikan dua buah bangun segitiga yang sebangun. Kalau kongruen itu dia sebangun dan semua panjang sisinya itu sama. Jadi nanti kalau ada dua buah segitiga ya, misalnya kita misalkan segitiga ABC, ini ABC, dan segitiga yang lain lagi kita samakan aja, yaitu PQR. Semua sudutnya sama. Dan sisinya juga sama semuanya. Nah begini ya. Maka di sini antara ABC itu kongruen atau sama dengan segitiga PQR. Nah, jadi nanti untuk segitiga yang kongruen itu jarang ada contoh soalnya karena kurang menarik untuk kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas tentang kesebangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kan ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu adalah yang sisi-sisi, di mana di sini akan berlaku sebuah proporsi ya dinamakan. Nah, sehingga kalau kita misalkan ada dua buah segitiga, kita gunakan segitiga yang merah dan yang biru ya. Di mana di sini kita diminta untuk mencari berapakah panjangnya AB X. Jika diketahui AC-nya itu adalah 8, kemudian di sini PR-nya itu adalah 16 dan PQ-nya itu misalnya adalah 40. Nah, sekarang untuk mencari panjangnya X itu bisa kita gunakan proporsi, di mana berlaku X akan berbanding dengan, nah lihat nih, sisi X itu diapit oleh sudut yang di garis 1 dan di garis 2. Nah, sehingga di sini X itu akan berbanding dengan PQ. Dan nilainya ini akan sama dengan, ambil yang di merah, yaitu AC. AC itu diapit oleh sudut yang garis 3 dan yang garis 2, yaitu PR di segitiga yang biru. Nah, udah ketemu perbandingannya, kita hanya ambil dua pasang aja, X per PQ, AC per PR. Kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan angka-angkanya, di mana PQ-nya diberikan 40, AC-nya diberikan 8, dan PR-nya diberikan 16. Nah, tinggal kita kalikan silang. 16 kali X sama dengan 8 dikali 40. Nah, usahakan di sini ada yang disederhanakan. 8 bagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1. 40 dibagi 2 adalah 20. Nah, sehingga X itu dapat hasilnya adalah 20. Nah, dapat
Selesai. Jadi panjang X-nya bisa dicari dengan proporsi, di mana segitiga itu sebangun berdasarkan sisi, sisi, dan sisi. Nah, itu dia konsep dasar dari materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Pada intinya, kalau dia kesebangunan pada sebuah segitiga, untuk mencari proporsinya atau mencari suatu sisi yang belum diketahui, bisa menggunakan proporsi, di mana kita harus membandingkan sisi yang terletak pada sudut yang mengapitnya di sudut yang sama. Seperti tadi, X itu diapit oleh sudut yang di garis 2 dan yang di garis 1, maka dia berbanding dengan sudut atau sisi yang diapit oleh sisi sudut garis 2 dan sudut garis 1, yaitu PQ. AC dan PR pun sama. Jadi di sini kita tinggal mencari perbandingan sisi yang diapit oleh sudut yang sama. Nah, jadi itu dia konsep dari kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, khususnya pada bangun segitiga. Nah, untuk itu silakan disimak videonya dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas, silakan di replay videonya sampai betul-betul paham mengenai konsep dari kesebangunan dan kekongruenan. Untuk itu, kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.